Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Teman-teman dan ibu dosen, di sini saya akan membuat video patologi untuk melengkapi tugas patologi dengan tema konsep dasar penyulit kelas 1 dan kelas 2, konsep dasar distosia dan distosia kelainan alat kandungan. Yang pertama, konsep dasar penyulit kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 berupa partus lama, gawat janin, dan ruptura uteri. Kelas 2 berupa pendarahan akibat atonia uteri, retensio plasenta, perlukaan jalan lahir, dan tanda gejala tarik pusat. Ada juga persalinan abnormal yang merupakan abnormal yang memerlukan pertolongan persalinan yang lebih kompleks, disebut juga penyulit persalinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kematian ibu dan bayi pasca persalinan. Adapun konsep dasar kelainan presentasi dan posisi, yaitu yang pertama, puncak kepala. Bagian terendah adalah puncak kepala, di mana kepala berada dalam defleksi ringan. Kelainan panggul, kepala bentuknya bundar, anak kecil atau bayi mati, kerusakan dasar panggul. Diagnosa yang ada, FT, UUB lebih rendah dan berputar ke depan atau sesudah anak lahir, terdapat caput di daerah UUB. Sabar menunggu 75%, lahir spontan. Untuk membantu perputaran, ibu tidur miring ke arah panggul anak. Bila ada indikasi, dapat ditolong dengan menggunakan vakum atau forceps. Mekanisme persalinan. Dalam persalinan, kita juga jumpai UUB selalu di depan. Lingkaran kepala yang melewati panggul adalah planum fronto-occiput sebesar 34 cm, karenanya partus akan berlangsung lebih lama. Komplikasi yang ada pada ibu dapat terjadi partus yang lama atau robekan jalan lahir yang lebih luas. Selain itu, karena partus lama dan mulage hebat, maka mortalitas anak agak tinggi 9%. Yang kedua, presentasi dahi. Kepala berada pada defleksi sedang, frekuensi persisten, brow jarang ditemukan dan lebih banyak pada multi daripada primi. Panggul sempit, bayi besar, multiparitas, lilitan tali pusat di leher, pembesaran yang menyolok, dan anesefal. Diagnosis yang ada sering ditegakkan dalam persalinan. Palpasi, tonjolan kepala sepihak dengan bokong, ditemukan sudut Fabre atau sudut agak tajam yang terbentuk dari kepala dan bokong pada tempat punggung. Okultasi, PPJF, sepihak dengan bagian kecil atau pada bagian dada. FT, teraba UUB, pinggir, orbita, hidung, pipi, mulut, dan dagu tidak teraba. Observasi apakah bisa lahir spontan, mencoba reposisi menjadi LBK atau letak muka. Kala 2, bila dagu di depan. Partus pervaginan bila dagu di belakang, operasi sesar. Mekanisme persalinan. Kepala memasuki panggul, biasanya dengan dahi melintang atau miring. Pada waktu PPD, dahi melintang ke depan. Maksila atau fossa canina sebagai hipolion berada di bawah simfisis, kemudian terjadi refleks untuk melahirkan belakang kepala melewati perineum, lalu defleks, maka lahirlah mulut, dagu di bawah simfisis. Lingkaran kepala memasuki panggul, maka plen maxillo-parietale 35 cm atau diameter mento-occipitas 12,5 cm. Yang ketiga, presentasi muka.
Kepala berada dalam defleksi maksimal. Hal ini jarang terjadi 0,27% sampai 5%. Etiologi yang saya dapat terdapat atau terbagi dua bagian. Yang pertama primer, sejak dari masa kehamilan sudah terjadi letak muka karena asefal, hidrosefal, kongenital, anomali, struma, hygromakoli atau kista leher, lilitan tali pusat erat, congenital shorting of the cervix muxli. Yang kedua sekunder, terjadi pada awal persalinan panggul sempit, tangan menumbung, anak besar, plek previa, grade multipiara, pergerakan anak bebas, hidramnion at perut gantung, posisi uterus miring. Diagnosa yang ada, palpasi, teraba kepala sangat terengada, cekung kepala menudik atau sudut Fabre, dan belakan kepala menonjol. Alkutasi DJJ terdengar pada toraks janin. FT teraba dagu, mulut, terasa gerakan mengisap, hidung, dan letak mata. USG kepala tengada. Observasi harus teliti, biasanya 80 sampai 90% lahir normal. Pada penetapan dahi, anjurkan ibu tidur miring ke samping sebelah dagu. Usaha untuk merubah letak, reposisi mento posterior menjadi anterior cara Sachs dan cara Sange Meterister. Bila ada indikasi untuk menyelesaikan partus, segera pembukaan lengkap dan anak hidup, vagus forceps, anak mati, embriotomi. Bila pembukaan kecil, lakukan operasi sesar. Pada mento posterior dan atau prini gravida, lakukan operasi sesar. 4. Presentasi persisten occiput posterior. UUK di belakang adalah suatu keadaan yang disebabkan karena kegagalan rotasi interna. Kelainan panggul, android, kesempitan panggul tengah, KPD atau KPSW, fleksi kepala karena inersia UT perut gantung, janin kecil atau janin mati, arcus publis sangat luas, dolichocephaly. Diagnosa yang ada, UK pada pemeriksaan dalam teraba di belakang, putar PPD terhalang atau tidak terjadi. Penyulit kala 2 lebih panjang sekitar 6-10%. Pertolongan persalinan dilakukan secara operatif. Terapi partus per vagina, sabar menunggu dengan harapan UUK akan memutar ke depan dan janin bisa lahir spontan. Ibu berbaring miring ke arah punggung janin. Operasi sesar bila ada indikasi. Materi yang kedua, konsep dasar dystonia. Konsep dasar dystonia adalah kondisi ketika otot-otot tubuh berkontraksi secara tidak terkendali menyebabkan gerakan berulang atau memutar. Dystonia dapat mempengaruhi satu otot atau satu grup otot dan seluruh tubuh. Dystonia kelainan tenaga HIS. Yang pertama, HIS hipotonik. HIS hipotonik yaitu kontraksi terkoordinasi tetapi lemah. HIS hipotonik tersebut juga intersia uter, yaitu HIS yang tidak normal, fundus terkontraksi lebih kuat dan lebih dulu daripada bagian lainnya. HIS-nya bersifat lemah, pendek, dan jarang dari HIS normal. Intensia uteri dibagi dua, yaitu yang pertama
Intersia uteri primer. Intersia uteri primer yaitu hypotonic uterine contraction adalah kelainan dalam hal bahwa kontraksi uterus lebih aman, singkat, dan jarang daripada biasa. Yang kedua, inersia uterus sekunder. Timbul setelah berlangsung his kuat untuk waktu yang lama dan terjadi pada kala satu fase aktif. His pernah berlangsung cukup kuat tetapi kemudian lemah. Persalinan tidak dibiarkan berlangsung sedemikian lama sehingga dapat menimbulkan kelelahan otot uterus. Maka inersia uterus sekunder ini jarang ditemukan kecuali pada wanita yang diberi pengawasan baik pada waktu persalinan. Yang kedua, his hipertonik atau tetania uteri. Tetania uteri merupakan his yang terlampau kuat dan terlalu sering sehingga tidak ada relaksasi rahim. His hipertonik atau tetania uteri yaitu his yang terlalu kuat. Sifat his normal, tonus otot di luar his yang biasa, kelainannya terletak pada kekuatan his. His yang terlalu kuat dan efisien menyebabkan persalinan berlangsung cepat, misalnya melahirkan di tengah jalan atau kamar mandi. Akibatnya terjadilah luka-luka jalan lahir yang luas pada serviks, vagina, dan perineum. Tetania uteri juga menyebabkan asfiksia intraurin sampai kematian janin dalam rahim. Bahaya bagi ibu adalah terjadinya luka-luka pada jalan lahir, khususnya vagina dari perineum. Bahaya bagi bayi adalah terjadi pendarahan dalam tengkorak karena mengalami tekanan kuat dalam waktu singkat. Yang ketiga, his yang tidak terkoordinasi. His yang tidak terkoordinasi adalah his yang berubah-ubah. His jenis ini disebut akoordinat, hypertonic, urine contraction. Tonus otot meningkat di luar. His dari kontraksinya tidak berlangsung seperti biasa karena tidak ada sinkronisasi antara kontraksi. Tidak adanya koordinasi antara kontraksi bagian atas, tengah, dan bawah menyebabkan his tidak efisien dalam mengadakan pembukaan, menyebabkan inkoordinasi kontraksi. Kelainan his ini menyebabkan spasmus sirkuler setempat sehingga terjadinya penyempitan kamuteri pada tempat itu. Ini dinamakan lingkaran kontraksi atau lingkaran kontriksi. Lingkaran kontriksi tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan dalam kecuali kalau pembukaan sudah lengkap, sehingga tangan dapat dimasukkan ke dalam korun uteri. Oleh sebab itu, jika pembukaan belum lengkap, biasanya tidak mungkin mengenal kelainan ini dengan pasti. Kita masuk dalam materi yang ketiga, distosia kelainan alat kandungan. Yang pertama, vulva. Vulva termasuk dalam bagian alat kandungan luar, terdiri dari labia mayora, bentuknya lonjong, bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum. Permukaannya terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari mons veneris. Bagian dalam tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau lemak. Yang kedua, labia minora. Berada di dalam lipatan labia majora, tapi rambut di bagian atas klitoris. Labia minora bertemu membentuk prepusium klitoris, dan di bagian bawahnya bertemu membentuk perineum klitoris. Labia minora mengelilingi orifisium vagina.
Yang ketiga, klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi yang bersifat efektif, mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif dan merupakan analog dari penis laki-laki. Yang keempat, vestibulum, alat reproduksi yang dibatas oleh kedua labia minora, bagian atas klitoris, bagian bawah pertemuan labia minora. Pada vestibulum terdapat muara uretra, 2 lubang saluran kelenjar Bartholini, 2 lubang saluran kelenjar Skene. Yang kelima, kelenjar Bartholini. Kelenjar ini dapat mengeluarkan lendir dan pengeluaran lendir meningkat saat berhubungan seks. Yang keenam, hymen. Jaringan yang menutupi vagina bersifat rapuh dan mudah robek. Hymen ini berlubang sehingga terjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Bila hymen tertutup akan menimbulkan gejala klinik setelah mendapat menstruasi. Yang kedua, distosia kelainan alat kandungan pada kelainan pada vagina. Pada vagina dapat terjadi atresia vagina, adanya sekat vagina, dan kista vagina. Pada atresia vagina terdapat gangguan dalam kanalisasi sehingga terbentuk suatu septum. Yang horizontal, septum ini dapat ditemukan pada bagian proksimal vagina, akan tetapi bisa juga pada bagian bawah di atas hymen atau atresia retrohymenalis bila di penutupan vagina itu menyeluruh. Menstruasi timbul tetapi darah haid tidak keluar. Terjadilah hematokopuls yang dapat mengakibatkan hematometra dan hematocytics. Bila penutupan vagina tidak menyeluruh, tidak akan timbul kesulitan kecuali mungkin pada partus skala 2. Yang ketiga, kelainan pada uterus atau serviks merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor di antara kandungan kemih dan retum. Dinding depan, belakang, dan atas tertutup peritoneum, sedangkan bagian bawahnya berhubungan dengan kandung kemih, bentuknya seperti bola lampu dan gepeng. Untuk menyangga posisi uterus disangga beberapa ligamen, jaringan ikat, dan parametrium. Ukurannya tergantung dari ukuran wanita dan paritas. Ukuran anak-anak 2-3 cm, nulipara 6-8 cm, multipara 8-9 cm. Dindingnya terdiri dari 3 lapisan. Peritoneum dari lapisan otot dan endometrium. Secara embriologis, uterus, vagina, serviks dibentuk dari kedua ductus mulir yang dalam pertumbuhan mudigah mengalami proses penyatuan. Kelainan bawaan dapat terjadi akibat gangguan dalam penyatuan, dalam berkembangnya kedua saluran muler, dan dalam kanalisasi.